Jadi hari ini untuk kuliah kita akan membahas tentang software proses atau kita biasa kenal dengan proses perangkat lunak, ya, software proses atau proses perangkat lunak. Nah, apa yang dimaksud dengan software proses ini? Software proses itu bicara soal kita sering menyebutnya dengan mengenalnya dengan istilah SDLC atau Software Development Life Cycle, atau biasa kita sebut sebagai daur hidup pengembangan perangkat lunak. Jadi saat kita mengembangkan perangkat lunak itu tidak sembarangan sebenarnya yang mau ditonjolkan oleh software proses ini. Tapi bicara bahwa mengembangkan perangkat lunak itu ada aturannya, ada tahapannya. Nah, tahapan dalam mengembangkan perangkat lunak itu yang disebut software proses atau proses perangkat lunak. Di setiap tahapan pembuatan perangkat lunak itu ada tools atau ada kakas atau ada perangkat yang digunakan. Nah, itu yang disebut dengan software proses. Jadi menurut Summerfield, ya, software proses itu adalah structure set of activities, ya, kumpulan kegiatan ya, yang diperlukan untuk membuat sebuah sistem perangkat lunak. Di mana kalau Summerfield dia mengusulkan terdapat minimal 4 kegiatan dalam software proses itu. Yang pertama spesifikasi, yang kedua desain, yang ketiga validation, dan yang keempat itu evolution. Jadi Summerfield itu mengungkapkan bahwa software proses model itu adalah bagian abstrak atau representasi abstrak sebuah gambaran dari proses atau set of activities yang dibutuhkan. Jadi software proses model itu menunjukkan sebuah deskripsi dari proses pembuatan perangkat lunak berdasarkan sudut pandang tertentu. Jadi intinya ide yang mau dikemukakan oleh Summerfield itu bahwa dalam membuat perangkat lunak itu ada software prosesnya, ada tahapan-tahapannya, ada langkah-langkah tertentu, ada aktivitas tertentu, sehingga software itu bisa dikerjakan, bisa selesai. Nah, Alan Dennis di tahun 2012 mengungkapkan bahwa ada minimal 3 ya metodologi utama dalam proses perangkat lunak yang diketahui hingga sekarang ini. Yang pertama itu adalah structure design. Contohnya metode waterfall, parallel development. Baru yang kedua itu metodologi utama dalam proses perangkat lunak itu ada yang disebut dengan rapid application development atau disingkat RAD. Contoh dari RAD itu ada phase development, ada prototyping, dan ada throwaway prototyping. Nah, bagian yang ketiga dari metodologi utama proses perangkat lunak itu ada yang disebut agile development. Ya. Contohnya extreme programming, Scrum, dan Lean development. Jadi menurut Alan Dennis, itu sekarang untuk mengembangkan perangkat lunak itu orang-orang menggunakan 3 pendekatan metodologi. Pendekatan terstruktur, pendekatan rapid application development, dan pendekatan agile. Di sini sebenarnya catatan yang ada, ya, agile development itu lebih adaptif, sedangkan structure dan rapid application development itu lebih preskriptif. Yang dimaksud dengan preskriptif itu
banyak dokumentasi yang harus dikerjakan, preskriptif ya. Banyak rencana, banyak dokumen perencanaan, banyak membuat dokumentasi. Sedangkan more adaptif itu maksudnya lebih agile, lebih lean, lebih tangkas ya. Lebih lincah bergerak sehingga dokumentasinya bukan tidak ada, tetapi tidak banyak. Tetap ada dokumentasi tetapi tidak banyak. Seperti itu. Nah, yang berikut yang dapat kita ketahui terkait dengan ini adalah tentang timeline ya dari metodologi utama perangkat lunak ini. Ya, jadi kalau bicara soal timeline, ya, di sini kita ketahui bahwa untuk timeline waterfall itu dimulai di tahun 1970-an, ya. Sedangkan untuk spiral, RAD, ya, metodologi spiral, Rapid Application Development, RUP itu dimulai tahun 1980, sedangkan metodologi Agile, contohnya Scrum, Extreme Programming itu lebih dekat dengan kita, yaitu dimulai di sekitar tahun 1990-an sampai tahun 2000-an. Sehingga memang sekarang dalam kenyataannya ya banyak yang menggunakan metodologi Scrum, spiral, dan waterfall ini. Nah, karena ada beberapa metodologi pengembangan perangkat lunak, ya, sehingga tentu saja para programmer ya, dalam membuat perangkat lunak itu dia harus pintar-pintar ya untuk memilih kira-kira metodologi pengembangan apa yang cocok untuk saya gunakan dalam proyek perangkat lunak yang akan saya kerjakan. Ya, masih dari buku Alan Dennis ya memberikan beberapa kriteria. Misalnya kalau kita akan menggunakan metodologi Agile, ya, nah itu berarti salah satu ciri user requirement tidak terlalu terdefinisikan dengan baik. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau misalnya waktu pengembangan perangkat lunak kita singkat, kita lebih baik menggunakan metodologi Agile. Seperti itu. Itu contoh ya. Nah, Bohm ya, dia seorang pakar pengembangan perangkat lunak, dia memberikan tren masa depan pengembangan perangkat lunak yang bisa Anda lihat di slide yang saya sampaikan ini. Ini jelas ini terlihat ini bahwa software proses itu adalah salah satu yang menjadi tren pengembangan perangkat lunak. Kedepannya banyak orang yang akan mengembangkan perangkat lunak dengan menggunakan pendekatan software proses. Kenapa? Karena dengan pendekatan proses software proses ini terbukti membuat perangkat lunak itu jauh lebih baik, lebih efisien. Seperti itu. Sedangkan dari paper terakhir ya, dari conference rekayasa perangkat lunak ya, tahun 2019 kemarin, saya kutip, itu kenyataannya survei yang dilakukan oleh para peneliti Blunder dan kawan-kawan dan dipresentasikan di Conference Software Engineering 2019 kemarin, itu kenyataannya sekarang bahwa para pengembang perangkat lunak yang ada dalam organisasi tertentu, dia itu mengembangkan perangkat lunak itu dengan menggunakan metode yang disebut hybrid development method. Yang dimaksud dengan hybrid development method ini, jadi set of activity-nya dia campur ya. Ada dari Scrum ini, ada dari iterative development, ada dari menggunakan Kanban, ada dari menggunakan classic waterfall, ada menggunakan DevOps, dan ada menggunakan extreme programming. Jadi kalau kita lihat konsep proses software proses pengembangan perangkat lunak yang secara sederhana itu hanya 3 aja, struktur metodologis, rapid application development, dan yang ketiga agile. Nah sekarang ya di era modern tahun 2000-an ini, 2020,
kita tidak lagi terpaku pada 3 metodologi tersebut. Yang terjadi adalah sekarang kita menggunakan metodologi hibrid. Ya, jadi kita melihat jauh ke dalam set activities, dan set activities yang Scrum yang terbaik kita pilih, kita gunakan. Ya, Classic Waterfall kita ambil, mungkin praktek dokumentasinya yang sangat baik. Dan Extreme Programming karena masalah waktu yang cepat itu kita ambil. Jadi perkembangan software proses itu menjadi seperti ini sekarang, bahwa tidak ada lagi digunakan hanya satu software proses, tetapi menggunakan hybrid development, yakni mencampur software tersebut sehingga bisa menghasilkan perangkat lunak yang baik. Nah, ini contoh artifak atau dokumentasi perangkat lunak ya, bahwa di dalam membuat perangkat lunak itu ada artifaknya atau dokumentasinya. Nah, dari sisi planning itu artifaknya misalnya sistem proposal ya, atau KAK, kerangka acuan kerja. Baru untuk tahap analisis dan desain itu biasanya ada yang kita sebut system specification, ada 2, ada SRS dan ada SAD. Dan yang untuk implementation itu ada running apps, testing, doc, user manual, dan installation manual ya. Jadi tentang software proses itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Oke, kalau ada